sampai di kuburan. Apa kata Nabi? Setelah dimakamkan, Nabi tegak dan berdiri. Lalu Nabi bilang begini, ya ma'asyaral ansar wal muhajirin, wahai orang-orang ansor, wahai orang-orang muhajirin, man faddala zaujatahu ala ummihi, siapapun di antara kalian yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, la'anahullah, Allah akan melaknat hidupnya. Wal malaikah, malaikat melaknat hidupnya. Wan nasu ajmain, dan seluruh manusia pun akan melaknat hidupnya. Allah, malaikat, manusia melaknat orang yang durhaka kepada emaknya. Maka wajarlah di Ramadan ini Bapak Ibu, ya, mereka tak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sattarul qahhar al-azizil ghaffar muqaddaril aqdar musarrifil umur mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah sampai kita pada nikmat Ramadan yang ke-5. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita mesti bersyukur? Bapak Ibu, tahun lalu ada orang yang berharap bertemu lagi dengan Ramadan ini Pak, cuman tak ketemu, pendek umurnya. Bapak Ibu, mungkin ada yang tak berharap, tapi Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita yang bersyukur di pagi hari ini, insya Allah ditambah Allah nikmat kita yang hadir, insya Allah tambah kuat menjalani puasa, amin. Tambah sehat fisik ibu-ibu ya, fisik bapak-bapak yang hadir ini, insya Allah. Ada penyakit-penyakit, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Penyakit kantong kering juga Allah berikan kesembuhan. Nampaknya amin itu yang paling kuat. Allah muliakan, salat kepada Muhammad, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walana Muhammad. Sama-sama kita bersalat Bapak Ibu, supaya subuh hari ini Allah tolong kita untuk bisa khusyuk sejenak, bertafakkur, duduk di majelis ilmu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Ini nampaknya sahurnya tadi barokah. Kenapa sahurnya barokah? Dari suaranya semangat. Ada juga orang puasa ini bawaannya lemas saja. Nah Bu, puasa. Tapi subuh hari ini alhamdulillah semangat semua Ibu. Mudah-mudahan sampai akhir nanti ya. Bapak Allah muliakan, subuh hari ini mari sejenak kita bertafakur. Insyaallah kita akan membahas
seputar Ramadan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah Al-Mustafada, yang diambil ini min kalamil Allamah Al-Faqih, dari ulama besar yang alim orangnya, yang faqih, yang pintar orangnya, bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nafa'anallahu wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kitab ini disusun dan dikumpulkan oleh seorang ulama juga bernama Habib Ali bin Hasan Baharun, Ma'had Darul Lughah wa Dakwah. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Surabaya, ada ditemukan di sana namanya Ma'had Dalwah. Apa namanya? Sekarang Dalwah itu dipimpin Dr. Al-Habib Dr. Segap Baharun. Dulu kakek beliau itu ulama besar ya di Surabaya. Kitab ini sampai kemarin insyaallah kita bahas subuh hari ini. Mudah-mudahan kita berkah. Kita kira Al-Fatihah untuk penyusun dan Habib Zain bin Smith. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, zikru Ramadan, qala al-muallif rahimallahu taala anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamanna wa yakuna hawlan kamila. Kata Nabi, andailah manusia ini tahu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, andailah dinampakkan Allah kepada jamaah Masjid Al-Munawwarah ini pahala sedekah, pahala salat tarawih, pahala tadarus, pahala majelis ilmu ini Pak, dinampakkan Allah di Ramadan ini ke depan mata kita, maka apa yang kita akan harapkan? Latamanna ayyakuna haulan kamila. Kita akan berangan-angan Ramadan itu sempurna, artinya setahun penuh Ramadan. Insyaallah. Tidak mau kita lebaran Bapak Ibu. Maunya apa? Ramadan saja selama setahun. Boro-boro kita tidak mau lebaran. Orang baru puasa sehari apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, 29 hari lagi lebaran. Baru mulai itu Pak. Jadi Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi umat Nabi Muhammad yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah dinampakkan Allah kepada kita Pak, pahala-pahala yang ada di Ramadan ini, tidak mau kita lebaran, kita mau Ramadan saja Bapak Ibu, insyaallah ya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahwa ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini selama awal-awal Ramadan yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum aku, kata Nabi. Salah satunya apa? Satu, awal-awal Ramadan maka nazarallahu azza wa jalla ilaihi, Allah memandang ini Bapak Ibu yang hadir nih. Kemudian kata Nabi, wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Orang kalau sudah dapat pandangan Allah maka tidak akan disiksa, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Apa makna nazar di sini? Kata ulama penulis kitab itu, kitab Al-Arba'in Ar-Ramadhaniyah, ada 40 hadis tentang Ramadan. Dalam kitab itu disebutkan bahwa nazar itu diartikan ar-rahmah, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang Allah. Jadi Allah Bapak Ibu di Ramadan ini memandang kita itu senyum, bahagia. Kira-kira begitu. Ya, ibu melihat anak senang karena sudah baik anak itu, patuh dia. Senang enggak Bapak Ibu menengok anak tadi? Senang. Kira-kira kalau dia minta sesuatu dikasih enggak? Saya kaget Bapak Ibu. Semalam anak saya yang umur baru sampai 5 tahun umurnya, jadi diujilah puasa, kami uji. Saya kan ceramah keliling seharian. Saya kira buka paling ini siang hari. Saya kira buka. Rupanya pas buka nelpon istri, "Bang, alhamdulillah Bang, anak kita penuh puasanya." Jadi perdana anak kecil itu puasa, dah senang rasa hati saya. Jadi langsung saya bilang otomatis, tanya sama dia, nanti dia mau apa? Langsung gitu. Kenapa? Pandangan rahmat tadi Pak, sayang langsung kita. Nah di Ramadan ini, masuk awal Ramadan ini, Allah pun memandang kita semua dengan pandangan apa artinya? Mintalah sama Allah. Apa yang kalian minta Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu inginkan?
hajat minta Allah kabulkan. Terutama dosa minta ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita ini banyak Bapak Ibu. Maka Ramadan ini adalah bulan kasih sayang, bulan sayangnya Allah ini. Bayangkan 12 bulan lamanya, ya, kita 11 bulan lamanya kita sudah melalui hari-hari, kadang banyak dosa yang kita buat. Masuk kita ke Ramadan ini, kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah muliakan, jangan sampai Ramadan ini kita sudah dipandang sayang oleh Allah tapi tak kita meminta, rugi namanya. Bapak Ibu punya jatah, ya, umpamanya nih jamaah Masjid Al-Munawwarah punya jatah kemana Ustaz? Dari gubernur 500 juta. Kira-kira kalau tidak diambil rugi enggak? Bu, ibu ini sok-sok cuek. Padahal sebenarnya kalau masalah uang ini perempuan Pak, ya. Rugi enggak kalau tak kita ambil? Rugi dong. Rugi enggak diambil. Maka bagaimana cara Ustaz? Karena dia udah sayang sama kita, ambillah. Nah, jadi Ramadan ini tanda sayangnya Allah sama kita. Allah sediakan, tebarkan ampunan, Allah tebarkan rahmatnya, Allah tebarkan keberkahan padanya, ambillah. Caranya bagaimana Ustaz? Bermacam-macam ragam. Di antaranya hadir di majelis ilmu ini Pak. Ini pahala majelis ilmu ini luar biasa. Sampai disebutkan dalam kitab ini. Apa kata ulama Habib Alawi bin Syab di kitabnya di halaman 167, man hadhara majlis min majlisil khair fi Ramadan, siapa orang yang hadir ke majelis ilmu, majelis yang baik, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat fi Ramadan, khusus dalam bulan Ramadan, kataballahu bi kulli qadami ibadata sanatin, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Allah mencatat setiap langkah kaki Bapak Ibu ini seperti ibadah setahun. Ini yang ngomong ulama nih. Nanti kalau tidak percaya silakan buka kitab ini. Nggak mungkin ulama ini main-main Bapak Ibu. Artinya memang majelis ilmu ini mulia. Tidak di dalam Ramadan pun majelis ilmu ini mulia. Malaikat itu hadir, disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Habib Zain juga pengarang yang sama. Beliau menukil di sana bahwa setiap ada majelis ilmu, malaikat hadir bersama kita Bapak Ibu, meletakkan sayapnya, kata Nabi. Apa arti meletakkan sayap itu? Ada banyak pendapat ulama. Satu di antara pendapat itu, apa makna malaikat meletakkan sayap? Malaikat hadir bersama kita dan mendoakan siapapun yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Amin. Maka Allah lihatkan minta hajat. Tapi kita berharap yang hadir itu malaikat rahmat. Ya, malaikat Israel nanti dulu malaikat. Bapak Ibu ini belum siap nampaknya. Udah siap Ibu-ibu? Itu kan. Kencang jawabannya Pak, belumnya kuat. Baik Bapak, Allah muliakan. Tapi ternyata Bapak Ibu, di saat rahmat Allah dilebarkan, di saat rahmat Allah ini dikembangkan sebanyak-banyaknya supaya orang bisa dapat rahmat, ada manusia yang tidak dapat rahmat Allah. Ada hari ini orang yang tidak dipandang Allah Bapak Ibu. Tak sudi Allah memandangnya. Tak dapat dia rahmat Allah. Siapa dia Ustaz? Satu, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mau kiai pun dia, mau orang besar, orang alim, ya, kalau dia tak patuh, kalau dia menyakiti hati orang tuanya, Bapak Ibu, di Ramadan ini tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Saya ingat lagu emak saya dulu. Emak saya penyanyi kasidah di Asahan. Apa kata beliau? Orang melawan ibu dan bapak, walaupun alim, besar dosanya. Nah, ada artinya Bapak Ibu. Mana contohnya? Ternyata lagu qasidah ini bukan main-main. Dia mengambil intisari dari sebuah kisah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Alqamah. Siapa nama Bapak Ibu? Alqamah ini Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Nasail Ibad, orangnya alim, puasanya luar biasa, sedekahnya istimewa, sholatnya kalau dibandingkan dengan sholat kita yang hadir nih Pak, tidak ada bandingannya sholat kita dengan sholat Alqamah. Tapi begitupun soleh Alqamah,
saat akan meninggal dunia lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini tadi imam kita baca doa, Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah, jadikanlah akhir mulut kami yang kami ucapkan nanti, indati-hai ajalina, saat ajal kami datang ya Allah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dibaca imam tadi, itu doa, itu artinya ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti mulut kami ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Alqamah yang soleh, yang luar biasa ibadahnya, tak mampu mengucap, Bapak Ibu. Apa pasalnya Ustaz? Usud punya usud, Alqamah punya masalah kepada ibunya, menyakiti hati emak dia. Kenapa Ustaz? Ada banyak versi riwayat menceritakan. Ada yang menceritakan Alqamah ini ibunya sedang susah. Tolong sampaikan sama Alqamah, aku pinjam uang Alqamah dulu, kata ibunya, Pak. Disampaikanlah sama orang yang lewat nih, Alqamah, emak mau minjam duit, dia sedang susah. Apa kata Alqamah? Adanya uang cuma untuk biniku, kata dia. Ya Allah muliakan, sakit hati emak dia. Akhirnya Allah muliakan, singkat cerita, Alqamah pun saat-saat akan meninggal dunia, sakaratul maut. Ya Bapak Ibu ya, tidak mampu lisannya mengucapkan, lidah la ilaha illallah tadi. Sehingga Nabi bertanya, apakah Alqamah ini masih punya emak? Dicari, alhamdulillah ternyata masih punya emak. Ya, dipanggil emaknya Bapak Ibu, tidak mau, sakit hati udah. Akhirnya dipanggil lagi, tidak mau. Terakhir sampaikan kepada emaknya, kalau dia tak mau juga datang, biar Alqamah ini kami bakar, supaya ringan besok siksanya di akhirat. Itu Nabi yang Bapak Ibu muliakan, disebutkan dalam kitab Nasul Ibad. Akhirnya itulah seorang ibu tadi, disakiti pun dia, pada akhirnya mau memaaf, datang dia Bapak Ibu, dimaafkannya anaknya. Barulah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha. Setelah itu dikumpulkanlah semuanya sahabat-sahabat, diselesaikan fardu kifayahnya, diantar ke kuburan. Sampai di kuburan, apa kata Nabi? Setelah dimakamkan, Nabi tegak dan berdiri. Lalu Nabi bilang begini, ya ma'asyaral ansar wal muhajirin, wahai orang-orang ansor, wahai orang-orang muhajirin, man faddala zaujatahu ala ummihi, siapapun di antara kalian yang lebih mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, la'anahullah, Allah akan melaknat hidupnya, wal malaikah, malaikat melaknat hidupnya, wan nasu ajmain, dan seluruh manusia pun akan melaknat hidupnya. Tiga yang melaknat nih Bapak Ibu, apa tak hancur hidup awak? Allah. Sebenarnya Allah saja pun sudah cukup, betul tak Bapak Ibu? Allah saja disebutkan Nabi, Pak, sudah cukup itu. Tak usah ada malaikat sama manusia. Tapi kenapa disebutkan Allah juga malaikat? Kenapa juga disebutkan manusia pun melaknat kita? Karena tidak ada orang yang senang dengan orang yang durhaka sama orang tua. Kalau dibandingkan malaikat Bapak Ibu, ya, malaikat itu jumlahnya lebih banyak ketimbang manusia, Pak. Malaikat itu sekali tercipta puluhan ribu. Manusia ini belum sampai, ya, puluhan ribu. Makanya lebih banyak penduduk langit ketimbang penduduk bumi. Tambah lagi manusia. Allah, malaikat, manusia melaknat orang yang durhaka kepada emaknya. Maka wajarlah di Ramadan ini Bapak Ibu, ya, mereka tak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Nah, Bapak-bapak yang hadir ini, mudah-mudahan diselamatkan Allah dari istri-istri, ya, yang melarang ngirim uang untuk emak. Ada di sini Pak yang takut sama istrinya, Pak? Kenapa Ibu yang jawab, Bu? Saya nanya Bapak, Ibu yang jawab. Indah nampak tanda-tandanya nih. Ini Ibu menjawab karena Ibu sayang, Bu, ya. Karena bapak ini agak jaim orang yang memang menjawab. Asal ditanya pasti yang jawab ibu-ibu. Nah, Ustadz,
Kami tak takut sama bini kami Ustaz. Cuman bini kami lebih berani Ustaz. Nah, bagi Allah muliakan, maka ini pelajaran penting. Berapa banyak kasus-kasus dalam hidup ini dari sejarah-sejarah masa lalu. Dari setiap daerah ada kasus anak durhaka. Betul Bapak Ibu? Meskipun itu masih jadi perbincangan seperti Pantai Air Manis ya. Siapa? Maling memang nampak batu itu macam sujud Bapak Ibu ya. Meskipun cerita itu legenda ya, tapi memang ada orang-orang durhaka yang Allah Allah berikan azab. Siapa contohnya? Sahabat Nabi Alqamah. Kalau di Sumatera Utara ada namanya Sampuraga di Sidempuan. Sampuraga tuh sampai hari ini jadi batu yang mendidih, air yang mendidih. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke sana bawa telur tuh, masukkan ke dalam, masak telur itu mendidih. Sampuraga tuh sama halnya. Ya. Sama halnya durhaka sama orang tua. Maka sekali lagi ini pesan untuk kita semua, bahwa tidak ada orang hari ini sukses tanpa doa orang tua Bapak Ibu. Hari ini kita hebat, hari ini kita dihargai, hari ini kita dihormati demi Allah. Bisa jadi sebab doa emak kita yang tulus dulu. Maka tidak ada Bapak Ibu Allah muliakan kasih yang lebih indah, kasih yang lebih mulia ya dari makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini, melainkan kasih seorang ibu. Makanya ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Mana buktinya Ustaz? Kami mengalami Bapak Ibu, 9 kami bersaudara. Ketika kemarin ayah operasi, saya jauh di sini. Kakak-kakak pun di Medan sibuk dengan pekerjaannya. Nah, maka saya langsung telepon adik saya yang nomor 3. Dek, kaulah yang di sana dekat. Kakak tak sempat karena dia kerja. Saya jauh di sini, saya bilang. Dakwah ini kalau ditinggalkan marah ibu-ibu nanti, dia bilang. Saya bantu administrasi, kau datang ke sana. Saya bilang. Ini kan ada satu. Jadi obat hati. Jangan sempat tak ada. Bayangkan 9. Apalagi 2 kemarin. Maka beruntunglah yang anaknya banyak. Apalagi Ramadan Idul Fitri nanti Bapak Ibu. Adalah kisah ya. Kisah ibu-ibu anaknya banyak. Pas Ramadan Pak. Ya, anaknya 8. Ngasih duit lah anaknya satu orang 1 juta, satu orang 1 juta. Menangis ibunya Bapak Ibu. Kenapa mak menangis mak? Kan udah kami kasih duit. Itulah. Kalau kalian kemarin 20 kan agak banyak dapat mak. Betul lah Bapak Ibu. 20 kali 1 juta berapa? Lumayan juga. Disangka anaknya ini menangis karena apa? Sikit kali nih kan rupanya. Kenapa dulu tak mak buat banyak kalian? Tapi itu dulu Pak. Sekarang udah beda zaman nih Bu ya. Ya sudah beda zaman. Mohon maaf kadang anak-anak gadis sekarang nih banyak sekali keluhannya. Capek lah ini. Kalau emak-emak dulu Pak sambil gendong anak sambil nyuci piring, sambil menyuci, bergerak semua, kaki bergerak, tangan bergerak, kepala pun bergerak. Begitulah hebatnya dulu. Mulut lagi merepet yang lain. Kau kerja cuci piring, bangun. Kalau mak saya masih ingat kalau pagi itu Bapak Ibu, telinga kita tuh macam mendengarkan musik. Ya, tapi hari ini rindu Bapak Ibu, rindu. Makanya saya selalu bilang begini. Kalau kita masih punya orang tua, Ramadan ini siapkanlah waktu, siapkan rezeki supaya bisa pulang. Kenapa Ustaz? Sebab kalau sudah tak ada, apa kata mereka? Ibu tak pulang kampung? Tidak Ustaz. Kenapa? Tak ada lagi yang kadi tengok Ustaz. Betul lah Bapak? Betul kata Haji Ahmad Baki itu. Jangan tangisi masa yang silam, usah ratapi masa dahulu, biarlah dia pergi menghilang dengan kenangan masa yang lalu. Jangan dipesan orang berjalan, usah dinanti orang yang pergi, walau hati penuh sesalan,
itu semua tak guna lagi. Bila fajar mengarah pagi, bulan juga sudah tenggelam. Jangan tangisi masa yang pergi, usah ratapi masa yang silam. Apa artinya Ustaz? Kalau sudah tak ada nanti baru kita akan berucap, mak cepat kali emak tak ada, ayah cepat kali tak ada, rindu kami ada yang kami bahagiakan saat Idul Fitri. Maka Bapak Allah muliakan, kita berharap di Ramadan ini Allah berikan kita rahmatnya, dan insya Allah kalau masih ada yang bermasalah sama orang tua segera selesaikan agar berkah hidup ini Bapak Ibu, insya Allah, amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, itu yang pertama, di Ramadan ini banyak sekali berkahnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang tak dapat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Wa mudminul khamri, pecandu khamar. Siapa? Khamar ini umumnya, ya, khususnya bisa dibagi-bagi, ya, apa ya? Khususnya khamar, umumnya banyak sekali. Narkoba, ya, ekstasi, sabu-sabu, minum tua, segala macam yang memabukkan, yang bersifat, ya, kalau banyak dia mabuk maka sedikit pun dah haram. Begitu kata Nabi. Banyak dia memabukkan, sedikit pun terminum meskipun tak sampai mabuk. Itulah khamar itu Bapak Ibu, ya, hilang akal. Dan ingat, pemabuk-pemabuk itu tidak diterima Allah sholatnya selama 40 hari. Sekali minum, 2 kali minum, 3 kali minum, 4 kali minum, setahun dia minum, berapa banyak amal dia yang tidak diterima Allah SWT. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita daripada pecandu-pecandu khamar narkoba ini, insyaallah, amin ya rabbal. Maka ajarkan dia puasa. Bapak Ibu yang punya anak, ajari mereka puasa di Ramadan nih, bangunkan mereka, bangunkan. Nah, kau mau emak dibakar api neraka jahanam? Enggak, mak, puasa. Bangunkan mereka. Maka memuliakan kesempatan mengajarkan itu dari kecil, makanya kenapa sholat itu umur 7 tahun mulai disuruh. Inilah kiasannya. Kalau sholat umur 7 tahun disuruh, maka anak-anak pun mulai disuruh nih. Ya, ayo bangun nak, diajak, ajarkan dulu. Yo ya, puasa tak bisa dia sehari, setengah hari. Nah, tadi saya berangkat kemari jam 4.30 lewat dari Rimbo Panjang. Rumah saya di sana Bapak Ibu, dekat. Kata ibu-ibu jauh, tidak. Yang jauh itu masa lalu. Cocok Pak ya? Jauh itu masa lalu Bapak Ibu. Yang dekat itu apa? Mati. Berarti ini sedang-sedang lah Munawarah nih. Jadi Allah lekan, saya tinggalkan puasa nak, dibangunkan lagi. Jadi hari kelima ini, semalam hari keempat baru mulai puasa. Ini hari kedua dia puasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan. Mudah-mudahan insya Allah kita pun diberikan Allah anak yang soleh dan soleha, ya Bapak ya, agar besok pertanggungjawaban di akhirat Allah mudahkan. Yang ketiga, yang tak dipandang Allah dengan pandangan sayang. Siapa dia Ustaz? Man fi qalbihi syahnu, orang yang masih ada dalam hatinya dendam, orang yang masih punya masalah pribadi Pak sama orang lain dan belum bermaafan. Ini juga tidak dipandang Allah hari ini Pak dengan pandangan sayang. Maka kalau ada di antara kita yang masih punya masalah, selesaikan segera. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kemarin saya ikut di sini penutupan wirid ibu-ibu ya Bu ya. Masih ingat Ibu sama saya? Ingat? Alhamdulillah. Saya isi pengajian. Makanya orang sambut Ramadan tuh maaf-maafan. Itulah intinya. Kenapa? Takut awak tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Kan sayang Bapak Ibu. Bonus selama 30 hari Allah berikan kita, ada ampunan, ya, ada keberkahan. Tapi kita tak dapat. Ada bantuan dari pemerintah. Ya. Asal datang pembagian apa ini? PKH. Keluarga bantuan itu dari pemerintah, ibu tak dapat selalu. Kesal enggak Ibu? Enggak. Enggak banyak duit Ibu berarti. Ya, secara
naluri manusia, kita akan bertanya, kenapa aku tak dapat? Betul tak? Ramadan pun begitu Bapak Ibu. Sudah dibuat Allah ada ampunan dan kita tak dapat, sungguh rugi ya Wak. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau masih ada yang masih punya masalah. Masalah pilpres kemarin Bapak Ibu banyak yang tak cakapan Pak. Tapi di sini tidak ada insya Allah. Tidak ada bedanya maksudnya. Ibu ya, kita ini yang sering satu tempat tinggal, satu komplek nih, itu juga yang ditengok Pak Ketua, Pak Sekretaris, ibu-ibu. Ini juga kita. Maka usahakan jangan ada perdebatan, jangan ada lagi permusuhan. Pilpres kemarin sudah selesai, kita doakan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik insya Allah. Itulah dia. Mudah-mudahan ya diberikan Allah hasil yang terbaik. Siapapun presidennya, berarti sudah itulah takdirnya Bapak Ibu. Tak bisa lagi kita. Tapi mudah-mudahan diberikan yang terbaik, yang soleh insya Allah, yang berakhlak, amin ya Rabbal. Jadi hari ini sudah 01, 02, 03 sudah saatnya hari ini kita 00. Ada juga menyebut 01. Saatnya hari ini kita 00, bermaaf-maaf. Yang perlu hari ini kita bina bagaimana masyarakat dan jamaah ini berkawan elok, tidak ada bermusuhan, supaya turun rahmat Allah kemari. Ya Bapak ya, insya. Karena mencari kawan yang soleh ini yang payah Pak. Kalau kawan yang tak soleh banyak, kawan lagi susah, itu yang sulit. Maka kata Haji Ahmad Baki apa? Elok-elok tuan bergantung, ya, jangan bergantung di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Betul? Wah, betulnya kuat kali Pak. Kalau lagi banyak duit, banyak tak kawan Bapak Ibu? Oh, semua akan aku Pak. Oh, itu Pak Amir itu kawan saya itu Pak. Pak Amir tuh nenek dia sama nenek saya. Nenek. Yang jauh merasa dekat, yang dekat kalau lagi kita punya duit, yang jauh tuh akan dekat. Tapi kalau tak berduit, saudara pun pura-pura tak kenal sama awak. Begitulah hidup di dunia ini Pak. Maka apa kata ulama? Izzud dunya bil mal, izzul akhirah bimasalihil a'mal. Kemuliaan dunia itu memang dengan harta. Kalau ingin dimuliakan awak di dunia ini, harta. Ya, mulia dilihat orang punya ini punya itu Pak, kan mulia. Tapi izzul akhirah, untuk mulia di pandangan Allah, bimasalihil a'mal, dengan amal soleh. Yang punya harta belum tentu beramal soleh, tapi yang beramal soleh insya Allah dia akan punya harta. Apa hartanya? Keimanan dan amal soleh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang dimuliakan di dunia, punya amal soleh pula insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka sekali lagi kita yang selalu bersama, ya, diajarkan di Ramadan ini ada tadarus, ada tarawih, betul Bapak Ibu? Ada buka bersama, ada di sini? Belum ya? Jadi ini kesempatan apa Ustaz? Ramadan ini bulan silaturahim. Tarawih itu tujuannya apa? Mengumpulkan yang udah lama tak jumpa. Wah, kumpul kita sholat tarawih. Pas salam nampak wajah ibu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu lama tak nampak bu. Ya kan? Silaturahmi bulan Ramadan ini. Maka kita sempatkan, ya. Habis sholat tuh salaman. Tadi salaman Pak. Salaman biar nampak wajah-wajahnya. Mudah-mudahan istiqomah. Habis Ramadan pun ramai insya Allah. Amin Allahumma. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu dibina. Makanya yang diperlukan Ramadan apa? Semangat. Semangat pengurusnya, semangat imam tarawihnya, Bilal tarawihnya,
Karena semangat itu menular. Semangat itu menular, Pak. Kalau imamnya semangat, makmum pun semangat. Kalau imam itu udah baca ayat pun Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ibu belakang? Aku mengantuk awak ni. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Pak Imam awak tadi, luar biasa, suaranya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tuh. Sama-sama Bilal. Bilal ini Bapak Ibu kan jadi perdebatan. Tak ada Bilal di masa Nabi, bacaan itu tak ada. Apa yang salah dengan bacaan Bilal? Dulu orang Makkah itu Bapak Ibu, kalau habis sholat tarawih dia tawaf. Tawaf itu lebih lama ketimbang bacaan Bilal tuh. Inilah menjadi kiasan kalau di Makkah saat itu orang habis sholat tarawih istirahatnya tawaf, kita tawaf tak bisa, Ka'bah jauh, maka cari amal lain, zikir dan sholawat. Itulah yang dibaca Bilal itu. Itulah redaksinya, Pak. Itulah kiasannya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku nampak sahurnya tadi agak lama nih. Jadi Allah lihat Bilal itu semangatnya. Makanya dihargai Bilal nih, dihargai Bapak imam-imam kita nih. Alhamdulillah. Masjid-masjid di Pekanbaru, Pak, dicari imam selama Ramadan, termasuk Munawwarah, cari imam dari luar supaya semangat. Bukan imam yang lama tak bisa, supaya ada selang-seling. Karena jamaah ini kadang agak banyak protes ya. Cari yang agak ini sedikit, agak cepat sedikit, ya Bu ya. Nah, itu kan. Jadi Bapak Ibu, ya, ini kesempatan kita untuk berbuat amal soleh. Supaya semangat bagaimana? Antarkanlah bukaan untuk Bilal, antarkan bukaan untuk imam. Ada Bu? Oh alhamdulillah. Tak bisa antarkan makanan, kasih tak bisa 200, kasih 500. Nah, supaya semangat. Bilal tuh Pak, kalau dihormati, dihargai, dia pun semangat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Oh semangat dia. Cuma kalau tak dihargai itulah Al-Malikil Ma'bud, Al-Malikil Mawjud, Al-Malikil Hayyil Ladzi la yamutu wa la yamutu abada. Banyak kasusnya Allah lihatkan. Jadi di beberapa masjid saya perhatikan, tidak semua masjid pula mencari Bilal ini yang suaranya bagus, Pak. Kalau di sini alhamdulillah bagus Bu ya. Di tempat-tempat lain, kalau di tempat kami itu memang dipilih yang suara-suara bagus karena semangat Bapak Ibu. Mendengar yang kadang mohon maaf dia bacaannya bagus, cuman suara kurang bagus sih pun jamaah ini agak payah menjawab. Tarwilah tarwi. Jadi sekali lagi dihargai orang-orang yang perjuangkan agama Allah nih, Pak Imam, Bilal kita, masya Allah. Ya, antarkan bukaan yang terbaik Bu. Yang terbaik antarkan ke masjid nih. Orang sekarang ibu-ibu ini ada juga Pak yang diantarkan apa? Asal antar ke masjid bukaan bakwan, risol, salalau. Bakwan, risol. Apa suara imam itu tak serak Pak? Jadi kalau ada imam serak suaranya, tolong perhatikan apa yang diantar ibu-ibu nih. Biar besok tak diantar ibu ini lagi bakwan. Jadi Allah muliakan. Waktu kita masih ada, Pak Amir? 30 menit lagi ya. Lama nampaknya siap nih. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini kesempatan kita Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh. Karena Pak Ustaz, Ramadan ini akan tetap ada tahun depan. Awak belum tentu ada. Makanya Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah, ditolong Allah kita. Maka tadi dibaca oleh imam juga doa, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu bisa ingat Engkau ya Allah. Tolong kami untuk selalu bersyukur ya Allah. Tolong, minta tolong sama Allah, Pak. Supaya bisa berzikir itu minta tolong sama Allah. Karena kita bisa hadir di sini ditolong oleh Allah. Saya tadi udah mengantuk di mobil Bapak Ibu. Tolong ya Allah. Tolong. Ngantuk. Tolong. Tadi malam pulang sampai rumah tidur jam 1. Sahur jam 4 lewat tadi. Udah berangkat lagi. Jadi Ustaz itu begitu tiap Ramadan Bapak Ibu, keliling terus. Apalagi nanti 10 malam terakhir. Ya Allah, itu memang agak luar biasa. Tapi mudah-mudahan insya Allah diberikan Allah kita kekuatan bisa melewati Ramadan ini dengan hari terbaik insya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Allah muliakan, maka balik ke kaji kita tadi, kita berharap yang hadir ini semua dapat pandangan rahmat Allah. Maka ambillah. Dan ada 3 yang tidak dapat tadi. Pertama siapa? Orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, pecandu narkoba. Yang ketiga, orang yang masih ada dendam dalam hatinya. Selesaikan Bapak Ibu, karena ini masih Ramadan yang kelima, kesempatan kita untuk bisa dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya saya sampaikan sedikit lagi. Di sini disebutkan ada hikayat ini untuk kita semua. Hikayat kisah terakhir saya sampaikan. An ba'di ahli ilmi, dari sebagian ulama. Qala, jadi ada seorang ulama ini, Bapak sebagian ulama ini bercerita mereka. Apa kata dia? Kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Di kampung kami, di tempat kami ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qatan. Jadi Muhammad ini tidak sholat melainkan sholatnya putus-putus di luar Ramadan. Sholatnya tinggal-tinggal, Pak. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, tapi tatkala sudah masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu bisyabil fakhirah. Dia menghiasi dirinya dengan pakaian kebesarannya, pakaian terbaik, ya, wattayib, dan beliau memakai wangi-wangian. Masuk Ramadan dipakainya pakaian terbaik, terbaru. Kalau kita kapan pakai baju baru? Yang terbalik sama beliau nih. Beliau ini masuk Ramadan pun sudah pakai pakaian terbaik, memuliakan Ramadan tadi, Pak. Kemudian wa yasum wa yusolli, dia pun puasa di Ramadan, dia sholat, wa yakdi ma fatahu, dan mengganti semua sholat yang pernah ia tinggalkan. Mengganti sholat yang pernah ditinggalin di Ramadan. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, ini kesempatan juga. Kalau ada yang mau mengganti sholat, gantilah di bulan Ramadan. Karena pahalanya berbeda. Ganti. Cuman saya sarankan kalau sholat subuh sama asar jangan di Masjid Munawwarah nih. Menggantinya di rumah. Karena tidak ada sholat habis sholat subuh, tidak ada sholat habis sholat asar. Ya, nanti kalau ibu sholat habis sholat subuh, apa kata orang? Nampaknya aliran baru ibu nih. Jadi sholatnya di rumah. Takut jadi fit, itu kan aib, betul enggak? Aib enggak itu Bapak Ibu meninggalkan sholat? Aib. Udah ditutup Allah aib kita buka sendiri. Ya. Jadi diganti Ramadan nih. Faqultu lahu bidzalik, lalu ulama tadi berkata kepada Muhammad tadi, kenapa kau buat ini? Kenapa sebegini kali? Kata ulama ini. Apa kata si Muhammad? Faqala haja syahrut taubah, sebab ini bulan taubat. Warahmah, ini bulan rahmat Allah. Tadi cerita kita tentang rahmat tadi. Wal barakah, ini bulan berkah. Apa berkah itu? Kata Imam Ghazali, berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Maka umur kita bisa disebut berkah kalau yang ada hari ini dipakai banyak untuk ibadah, itu berkah. Tapi kalau lebih banyak maksiatnya ketimbang ibadahnya, itu belum berkah itu. Harta kita banyak tapi banyak kita keluarkan untuk ibadah, itu namanya tapi makin banyak harta makin bakhil, hati-hati, bisa jadi petaka. Akhirnya apa kata Muhammad? Ini bulan berkah. Asallahu ayyatajawaza anni bi fadli. Mudah-mudahan dengan aku begini diampuni Allah dosa-dosaku dengan kebesaran karunia Allah. Famata, singkat cerita meninggal ini Muhammad Bapak Ibu, yang sholatnya putus-putus tadi, yang sudah taubat tadi. Para'aitu fil manam, lalu ulama tadi bercerita dia. Apa cerita dia? Para'aitu fil manam,
aku melihat si Muhammad dalam mimpiku, dia sudah meninggal itu, aku ketemu dalam mimpi. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepada Muhammad, ma fa'alallahu bik, apa yang diberikan Allah kepadamu Muhammad? Apa kata Muhammad? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah mengampuni aku sebab aku memuliakan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Bapak Ibu, kisah ini juga dapat ditemui dalam kitab Irsyadul Ibad di halaman 45. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau si Muhammad ini yang sholatnya di luar Ramadan putus-putus lalu dia taubat kepada Allah, Allah berikan dia ampunan sebab memuliakan Ramadan. Apalagi jamaah Masjid Munawwarah ini yang selalu menjaga sholatnya, sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mudah-mudahan dapat pahala lebih besar ketimbang Muhammad ini insyaallah. Amin ya rabbal. Itu saja Bapak Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan, yang benar itu semua atas izin pertolongan Allah, yang salah itu murni kepakiran kami, kebodohan kami yang masih terus belajar. Ini saja, saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, bisa melewati Ramadan. Demikian, banyak maaf. Allahumma fi lakum thoriq. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.